Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dafal Gifari. Saya dari Fakultas Humaniora, Program Studi Hubungan Internasional. Di sini saya akan membahas tentang benua Afrika. Membahas mengenai benua Afrika. Di sini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai sejarahnya, geografisnya, politiknya, serta ekonominya. Karena benua Afrika ini adalah salah satu benua yang sangat menarik untuk kita bahas. Yang pertama yakni mengenai sejarah. Sejarah Afrika. Kata Afrika berasal dari bahasa Latin Africa Terra atau Tanah Afrik, bentuk jamak dari Afar. Untuk menunjukkan bagian utara benua tersebut, saat ini merupakan bagian dari Tunisia, tempat kedudukan provinsi Romawi untuk Afrika. Asal kata Afar mungkin dari bahasa Venesia, Afar berarti debu, atau dari suku Afridi yang mendiami bagian utara benua dekat Kartago, atau dari bahasa Yunani, apriko berarti tanpa dingin, atau dari bahasa Latin aprika berarti cerah. Sebagian negara di Afrika adalah bekas negara jajahan, kecuali Afrika Selatan, Ethiopia, dan Liberia. Republik Demokrasi Kongo merupakan bekas jajahan Belgia, Mesir, Sudan, Uganda, Kenya, Djibouti, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Zambia, Zimbabwe, dan Botswana bekas jajahan Britania Raya. Maroko, Aljazair, Mauritania, Mali, Senegal, Guinea, Pantai Gading, Burkina Faso, Benin, Niger, Chad, Republik Afrika Tengah, Gabon, Kongo, dan Madagaskar bekas jajahan Prancis. Togo, Kamerun, Burundi, Rwanda, Tanzania, dan Namibia bekas jajahan Jerman. Libya, Eritrea, Somalia bekas jajahan Italia. Guinea, Bissau, Angola, Malawi, dan Mozambik adalah bekas jajahan Portugal, serta Sahara Barat yang merupakan bekas jajahan Spanyol. Sepertiga yaitu 15 dari 47 negara berkunjung ke daratan. Yang kedua, mengenai geografis. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia, dengan luas wilayah 30.224.050 km persegi, termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan di bumi, dengan populasi 1,3 miliar orang per tahun di 2018. Benua ini menyumbang sekitar 16% dari populasi manusia dunia. Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah berdasarkan kesepakatan bersama. Ada 54 negara berdaulat yang diakui mayoritas negara lain di Afrika. Afrika Barat ada 16 negara, Afrika Selatan ada 5 negara, Afrika Tengah ada 9 negara, kemudian Afrika Utara ada 7 negara, dan Afrika Timur ada 17 negara. Selanjutnya mengenai politik. Afrika telah dikenal dengan adanya stigma benua yang penuh ketidakstabilan. Negara-negara di Afrika mengalami kelembut yang tiada akhir dalam politik, pemerintahan, dan perekonomiannya. Afrika mengalami masa transisi pasca kemerdekaan. Sistem politik pemerintahan barat yang bercorak demokrasi mulai diterapkan. Pengaruh kolonialisme masih sahun batuk, ya Allah. Setahun. Yang ketiga, yakni mengenai politik. Afrika telah dikenal dengan adanya stigma benua yang penuh ketidakstabilan. Negara-negara di Afrika mengalami kemelut yang tiada akhir dalam politik, pemerintahan, dan perekonomiannya. Afrika mengalami masa transisi pasca kemerdekaan. Sistem politik pemerintahan barat yang bercorak demokrasi mulai diterapkan. Pengaruh kolonialisme masih terasa walaupun negara telah merdeka, atau dengan kata lain, Afrika mengalami masa dekolonisasi. Ini disebabkan adanya ketergantungan terhadap negara induk yang telah menjajah. Negara yang telah merdeka melakukan kompromi dan dialog politik dengan negara induk yang notabene memiliki kepentingan atas Afrika.
Ketidakstabilan politik terjadi tatkala implementasi demokrasi tidak sejalan dengan wacana tujuan negara. Struktur politik dibangun atas konflik kepentingan. Ini merupakan warisan budaya politik kolonial yang memutuskan simpul-simpul persaudaraan masyarakat Afrika. Akibatnya, Afrika terkotak terkotak-kotak atas beberapa wilayah-wilayah dan kepentingan. Konflik kepentingan inilah yang menyebabkan instabilitas politik Afrika. Penguasaan akan berupa meredamkan segala untuk gangguan dan potensi ancaman maupun konflik. Dalih demi stabilitas menjadikan seorang penguasa untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk tindakan represif. Dan yang terakhir mengenai ekonomi. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Afrika tetap menjadi benua termiskin dan terbelakang di dunia akibat dari berbagai sebab yang mencakup pemerintahan yang korup yang sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, perencanaan pusat yang gagal, tingkat buta huruf yang tinggi, kurangnya akses modal asing, dan seringnya konflik suku dan militer. Total pendapatan domestik bruto (PDB) nominal tetap di belakang Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Inggris, India, dan Prancis. Menurut laporan pembangunan manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih telah menonton.